Halo, perkenalkan nama saya Suster Maria Valentin FCH. Saya berasal dari Martapura, Sumatera Selatan. Saya dari Paroki Sang Penebus Batu Putih. Awal panggilan saya ketika saya bertemu dengan sosok seorang suster FCH. Ketika saya diberi permen dengan tulisan I miss you, di situ saya tertarik dengan sosok suster itu yang baik dan ramah. Dan ketika kakak saya terpanggil menjadi suster FCH, pertama kali dia cuti, saya tertarik melihat jubahnya. Ketika itu saya ingin mencoba, tapi mama saya mengatakan jangan, itu punya kakakmu. Ketika itu seperti ada magnet dalam hati saya, sangat tertarik dan ingin masuk suster FCH. Saat ini saya ditugaskan di Biara Santo Nikolaus di karya sosial. Pelayanan yang paling mengesan dalam diri saya di Biara Santo Nikolaus ketika saya mengalami perjumpaan dengan orang-orang kecil dan sederhana yang selalu membawa sukacita dan semangat dalam hidup panggilan saya. Moto panggilan saya, mari dan kamu akan melihatnya. Halo, perkenalkan saya Suster Maria Laurenciana FCH. Saya dari Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Asal saya dari Paroki Santo Wilhelmus Ledublolong, Keuskupan Larantuka. Saat ini, saya sedang menjalankan tugas perutusan studi di Yogyakarta. Kisah panggilan saya berawal sejak saya bertemu dengan seorang suster yang pulang berlibur ke kampung halaman. Suster ini baik dan sangat ramah. Ketika selesai perayaan Ekaristi, suster tersebut mengajak anak-anak sekolah untuk bernyanyi dan berdoa bersama. Sejak saat itu, saya secara pribadi tertarik untuk terlibat dalam kegiatan menggereja. Salah satunya, saya masuk menjadi Miss Dinar atau Putri Altar. Dari pengalaman ini, saya semakin yakin dengan pilihan saya tertarik untuk menjadi suster. Ketika saya beranjak dewasa dan di usia yang ke-21, tumbuh panggilan ini semakin kuat dalam diri saya dan saya memutuskan untuk menjadi seorang suster dan masuk kongregasi Suster Caritas. Moto hidup panggilan saya yakni aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Diambil dari 1 Timotius bab 1 ayat 12. Selama menjadi suster, pengalaman yang paling mengesan bagi saya yakni tinggal di komunitas Serafim Taman Siswa Yogyakarta. Di dalam komunitas ini, saya menemukan banyak sekali hal-hal baik dalam persaudaraan. Di dalam komunitas ini pula terdapat banyak sekali suku, budaya, bahasa, dan karakter yang berbeda-beda. Namun, kami semua disatukan di dalam satu wadah, yakni Kongregasi Caritas. Saya Suster Maria Elina FCH dari Pisik, Minggir, Sendang Agung, Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu, Keuskupan Agung Semarang. Saya tertarik menjadi suster Caritas karena melihat seorang suster yang bekerja di suatu rumah sakit. Saya saat ini bertugas di Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musi Caritas Palembang. Pengalaman saya sebagai seorang suster Caritas ketika saya bertugas di BP Tegalsari karena menolong seorang ibu yang mau melahirkan. Pada saat itu kondisinya sangat urgen, lalu saya memberanikan diri untuk membawa pasien dan menyetir sendiri ambulan. Selanjutnya setelah sampai di Gumawang, saya juga yang menolong persalinan itu. Moto saya, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu.
Selamat berjumpa saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Suster Paulina FCH. Saya dilahirkan di Wonogiri pada tahun 1978. Saya transmigrasi ke Muara Bungo, Jambi. Saya berasal dari Paroki Santo Paulus Muara Bungo, Keuskupan Agung Palembang. Saat ini saya bertugas di Komunitas Caritas Serafin Yogyakarta. Yang menarik bagi saya dalam hidup membiara, saya tertarik karena para suster itu hidupnya disiplin dan banyak saudara. Sehingga saya tertarik untuk hidup di dalam biara karena kedisiplinan para suster dan di mana-mana tuh banyak saudara. Dan yang mengesan bagi saya di dalam hidup membiara, saya itu merasa dipermudah di dalam perjalanan kehidupan saya. Dan tempat tugas yang paling menarik bagi saya adalah di Komunitas Maria Degli Angeli. Mengapa? Karena saya terlalu singkat di tempat itu. Dan moto saya adalah dari Yesaya 43 bab 1b dan 5 yang berbunyi, "Engkau adalah milikku. Jangan takut, sebab aku melindungi engkau." Terima kasih. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya bersyukur atas pendampingan Tuhan dan juga kasih-Nya. Maka saya dalam kesempatan ini juga memperkenalkan diri saya, Suster Preska, berasal dari Dusun Sumber, Sendang Mulyo Minggir, Sleman, Yogyakarta, masuk Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu, ada di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Figur seorang suster itu lain daripada yang lain. Saya senang melihat para suster itu pakai baju putih, rapi-rapi. Terus saya juga senang waktu ditegur, apalagi waktu di SD, karena sekolahnya dekat dengan biara. Jadi pokoknya rasanya ini maces loh kalau ditegur oleh suster. Jadi dan duduk di gereja bersama itu suatu ya kebahagiaan lah ya, suatu rasa senang lah pokoknya kalau saya dekat dengan mereka. Nah, saya juga tidak tahu awal panggilan saya itu yang kayak apa. Pokoknya saya waktu lulus semua mendaftar diri di kuliah, tetapi saya juga mengatakan kepada orang tua kalau diterima di Palembang, saya akan berangkat ke Palembang. Maka pada waktunya saya ada surat dari Palembang, maka saya berangkat ke Palembang bersama dengan beberapa para suster yang telah selesai studi di BIUS dan juga teman angkatan saya, Suster Edina. Jadi kami pergi waktu itu bertujuh untuk berangkat ke Palembang, naik bis sambung menyambung dan juga naik kereta api. Sampai di Palembang, kami memulai masa postulat, novisiat dan seterusnya. Masuk 3 orang dan sekarang masih masuk 4 orang dan sekarang tinggal 3 orang. Itu berkat kasih karunia Tuhan. Pengalaman yang paling mengesan selama saya menjalani hidup panggilan ini, khususnya di dalam karya, mencari terobosan mengenai network jejaring di dalam pekerjaan. Itu kami dengan tidak merasa malu bertanya ke sana kemari untuk mendapatkan jejaring yang kami maksudkan, walaupun waktu itu juga bingung, tetapi itu pengalaman terkesan bagi saya bahwa Tuhan selalu menunjukkan kalau orang itu mau berusaha, tidak malu dan tetap berani untuk bertanya. Nanti Bunda Maria
yang tidak berpikir banyak, mengungkit banyak dan beralasan banyak untuk menolak rencana Allah. Bunda Maria langsung mengatakan, saya hamba Tuhan. Tidak pikir panjang mau apa risikonya, tetapi bahwa yakin rencana Allah adalah baik. Maka saya mengambil teladan Bunda Maria di dalam sikap pasrahnya kepada Tuhan untuk menjalankan suatu rencana Allah. Maka saya mengambil moto, fiat aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nama saya Suster Maria Francelin FCH. Asal dusun saya Kaliurang, Sumber Agung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Paroki asal Paroki Santo Petrus dan Paulus Kelebu, Yogyakarta. Keuskupan Agung Semarang, Jawa Tengah. Tugas saya di komunitas Santa Elizabeth Hongaria Tegalsari, BK 21. Kisah panggilan saya menjadi suster Kongregasi Suster Fransiskus Caritas yaitu sebagai guru, karena saya banyak bertemu dengan guru-guru Caritas, guru Saverius, banyak suster yang mengajar di sekolah, bersama bekerja, mengajar, pergi bersama dengan mereka. Pengalaman saya sebagai biarawati di Caritas ini, saya sangat tertarik di komunitas Spoleto Lebak Bulus Jakarta. Pengalaman saya cocok dengan bakat dan kemampuan saya sebagai guru pendidik. Moto saya adalah bersemangat, mengabdi, melayani, dan mencintai sesama. Halo, saya Suster Maria Bertilia, berasal dari Pelitang, Sumatera Selatan, Paroki Santa Maria yang terkandung tanpa noda, Keuskupan Agung Palembang. Saya sekarang melayani di tempat penitipan anak dan baby sister Caritas Palembang. Kisah panggilan saya berawal sejak saya bekerja di Biara Santo Fransiskus Caritas Palembang. Saya melihat dan menyaksikan kesaksian hidup para suster Caritas yang pelayanannya sungguh amat luar biasa. Salah satunya dalam melayani orang-orang kusta yang berdatangan ke biara untuk mohon bantuan. Para suster Caritas saat itu hingga kini biasanya memberi bantuan dengan murah hati dan penuh sukacita. Pengalaman inilah yang membuat saya tertarik menjadi seorang suster FCH. Sebenarnya saya sudah lama memiliki keinginan menjadi suster sebelum bekerja di Biara Caritas. Saat itu saya ingin menjadi seorang suster yang jurusan tentara, tetapi jurusan tersebut ternyata tidak ada. Lalu saya memutuskan untuk mencari pengalaman di Palembang. Ketika di Palembang pun saya masih mencari, namun tidak menemukan suster yang jurusan tentara. Pencarian saya kemudian berakhir, dan akhirnya saya tetap masuk suster, dan saya maknai sebagai panggilan menjadi tentara Kristus. Selama menjadi suster, ada sebuah pengalaman yang paling berkesan bagi saya, yaitu ketika saya masih calon suster di novisiat. Saat itu saya terkena penyakit tipes dan saya harus dirawat lebih dari 1 minggu di rumah sakit. Saya sangat khawatir karena mengingat aturan bahwa nopis tidak boleh meninggalkan rumah novisiat untuk jangka waktu panjang. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya diberi kesembuhan dan saya tidak dipulangkan dari kesusteran. Saya sangat takut tidak diterima dalam proses selanjutnya sebagai calon suster. Saya sangat terharu dan bersyukur karena setelah berdoa, saya kemudian diberi kesembuhan oleh Tuhan dan tidak jadi dipulangkan.
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Inilah moto hidup saya dalam menjalani panggilan Tuhan. Dalam melayani Tuhan di Kokonau, Papua, merupakan tempat pelayanan yang paling terkesan bagi saya. Karena banyak tantangan dan kesulitan yang melatih saya untuk mewujudkan impian masa muda saya, yaitu suster jurusan tentara. Nama saya Suster Maximilian FPH. Saya berasal dari daerah Palembang, Paroki Santo Yosef, Keuskupan Agung Palembang. Saya sekarang bertugas di BK 10 Santo Bernardus Palembang. Kisah panggilan saya menjadi seorang biarawati, saya tertarik dengan para suster FCH karena dalam melayani mereka penuh kegembiraan dan sukacita, dan melayani dengan penuh kasih, tidak pilih-pilih, siapa saja dilayanin. Pengalaman saya selama menjadi biarawati, saya bisa kemana-mana dan mengenal lingkungan baru dan orang-orang baru di sekitar saya. Selama saya menjadi biarawati, tempat yang berkesan bagi saya di Papua di Biak. Moto hidup saya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suster Rosa de Lima FCH. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya berasal dari daerah Karodeli, Desa Rambai, Kecamatan Talungkenas, Kabupaten Deli Serdang. Saya berasal dari Paroki Santo Yosef Deli Tua, Keuskupan Agung Medan. Saat ini saya bertugas di Paroki Allah Maha Murah, Jalur 20, Kabupaten Banyu Asin, Keuskupan Agung Palembang. Kisah panggilan awal saya ketika saya bertugas di Paroki Santo Yosef Deli Tua. Ketika itu saya melihat para suster pulang pergi misa pagi hari, dan saya melihat mereka berjalan dengan pakaian putih suci, sehingga saya sungguh tertarik masuk biarawati atau masuk suster. Dan saat itu ketika saya bekerja, tapi saya harus bertanggung jawab kepada adik saya yang sedang sakit. Tapi keinginan saya itu tetap terbenah di dalam hati saya, sehingga pada tahun-tahun berikutnya saya bisa mewujudkan panggilan saya, tetapi saya memilih Suster Fransiskus Caritas di Palembang. Saya yakin bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai hidup saya dan juga menghendaki atas panggilan saya, sehingga panggilan saya terwujud. Pengalaman saya paling menarik selama saya menjadi suster. Ketika saya saat junior tahun ke-6, pada waktu itu saya diberi kesempatan untuk membuat permohonan kaul kekal. Tetapi pada saat itu saya sungguh ragu dan tidak berani. Akhirnya saya juga mengalami menderita sakit dan dirawat di rumah sakit. Pada saya dirawat itu, saya sungguh bisa merefleksikan dan merenungkan bahwa Tuhanlah yang senantiasa mengatur hidup saya, tahu atas hidup saya, sehingga tahun berikutnya saya berani untuk membuat permohonan kaul kekal. Saya yakin Tuhan itu yang senantiasa menyertai saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan tetap menyertai saya. Tuhanlah segala-galanya dalam hidup saya. Tempat yang paling berkesan yang pernah saya tempati di beberapa komunitas, sebenarnya kalau ditanya, semuanya itu berkesan. Tetapi di komunitas saat yang saya tempati sekarang ini, saya berkomunitas yaitu komunitas Santa Clara Jalur 20. Saya merasakan sungguh berkesan dengan situasi dan juga medannya di sana. Kita di sana bisa sesekali ikut pelayanan bersama Romo ke stasi menggunakan speed dan juga menggunakan sepeda motor. Dan juga medannya di sana sungguh menantang saya. Jalannya yang berliku-liku, becek. Ketika kita naik sepeda motor, kita bisa juga jatuh sehingga berlumpur-lumpur. Tetapi dengan situasi dan pengalaman yang saya alami di sana,
sungguh memurnikan motivasi panggilan saya, sehingga sampai saat ini membuat saya semakin setia dalam panggilan saya, dalam pekerjaan dan tugas yang diberikan kongregasi kepada saya. Sehingga pada saat ini juga saya bisa mengambil moto, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena segala sesuatu itu tadi tidak mustahil karena Tuhan yang senantiasa menyertai. Salam jumpa untuk kita semua, berkah dalam. Perkenalkan, saya Suster Mikaela FCH. Saya lahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Nama bapak saya Ignatius Suyut dan ibu saya Agatha Sugiem dari desa Nusa Tunggal, Stasi Santopio 10, Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Asal paroki saya dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tegalrejo, Keuskupan Agung Palembang. Sekarang saya bertugas di Paroki Santo Petrus Lubuk Baja, Keuskupan Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, tepatnya di Sekolah Caritas Batam. Panggilan merupakan anugerah Allah, dan saya yakini bahwa Allah memanggil sejak dalam kandungan ibu, dan Allah menggunakan caranya untuk memanggil kita. Nah, kisahnya saya mendengar dari kisah Bapak dan juga Romo Bunca yang cerita yang mengenal Bapak. Ketika saya masih dalam kandungan ibu, Bapak itu begitu semangat luar biasa untuk peduli, memperhatikan orang sakit, orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit, Bapak bawa ke rumah sakit. Ya meskipun Bapak tak punya uang untuk menolong, tetapi punya waktu dan tenaga untuk memberikan perhatian. Lalu bawa mereka ke rumah sakit dan minta bantuan suster FCH untuk menolong di Rumah Sakit Caritas Belitang. Nah, untuk yang miskin tetapi pengen sekolah, banyak anak-anak yang pandai tetapi tak punya uang untuk sekolah, Bapak bawa ke sekolah Caritas dan minta bantuan dari Romo Misionaris yang waktu itu ada tinggal di tugas di paroki Santa Maria Tak Bernoda Tegalrejo. Itu adalah Romo almarhum Romo Wisten, juga ada Romo Bunce SCY. Nah, selain itu saya berawal panggilan saya adalah dari perjumpaan dengan suster-suster Santo Fransiskus Caritas yang bertugas di Biara Caritas Belitang. Perjumpaan itu terjadi ketika kami mempunyai tradisi yang sangat indah. Waktu itu setiap bulan Maria atau bulan Mei ada ziarah Bunda Maria. Waktu itu belum ada Gua Maria, yang ada hanya Kapel Maria. Dan Kapel Maria itu yang punya hanyalah suster di Biara Caritas Tumawang. Maka kami dari berbagai stasi berkumpul menjadi satu di paroki, di gereja. Lalu kami berziarah berjalan sambil rosario menuju ke Kapel Maria yang ada di komplek Biara Caritas Belitang. Di sanalah kita lanjutkan Ekaristi, lalu saya berjumpa dengan para suster yang ikut juga dalam Ekaristi tersebut. Di situ saya melihat dengan jubah suster yang putih, saya melihatnya anggun, indah, menenangkan, damai, dan sangat menarik. Sejak saat itu saya pengen sekali jadi suster. Dan saat itu saya berusia kelas 4 SD. Saya mulai berpikir nanti saya pengen jadi suster. Dedikasi yang lain juga, saya termotivasi oleh semangat ibu saya. Meskipun orang yang sederhana, yang miskin juga, tetapi punya hati untuk peka, peduli, murah hati untuk menolong sesama maupun tetangga yang membutuhkan, terutama yang berkekurangan. Jadi, saya termotivasi oleh itu. Dan saya juga terbangun oleh kegiatan gereja yang sangat subur sejak kecil. Ketika usia sekolah minggu, saya aktif sekolah minggu. Ketika usia misinar, saya juga menjadi misinar. Meskipun waktu itu belum komuni pertama, karena kepepet butuh, maka kita tugas misinar. Lalu di OMK juga kita aktif. Maka dari kegiatan gereja yang aktif dan hidup itu, menumbuhkan panggilan yang semakin subur. Itulah awal panggilan hidup saya. Tempat tugas yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika saya diutus di komunitas Thomas Celano Arga Makmur, Bengkulu Utara. Saat itu saya masih junior 2. Bersama 3 suster yang lain, saya diutus sebagai pioner untuk membuka karya dan komunitas baru, yaitu karya pelayanan di bidang kesehatan dan juga pastoral gereja. Selama 5 tahun saya di sana, saya boleh tumbuh berkembang baik dalam panggilan maupun juga dalam tugas perutusan. Umat juga sangat mendukung, baik anak-anak maupun remaja dan dewasa. Mereka hidup menggereja begitu antusias dan semangat.
kita juga semangat untuk melayani mereka, sehingga aktif dan hidup kegiatan gerejanya. Pengalaman paling mengesankan selama saya menjadi seorang suster adalah pengalaman rekonsiliasi dengan ibu saya. Saat itu, saya bertugas di postulat dan novisiat. 2 tahun setelah saya kawal bekal. Rekonsiliasi itu terjadi karena selama ini, sejak kecil, saya ingin menjadi suster, tetapi ibu saya tak pernah merestui saya menjadi seorang suster. Nah, terjadi waktu itu ibu saya sakit. Sakit lama tidak sembuh-sembuh, sampai harus dibawa ke Palembang untuk berobat. Nah, sempat 1 pekan dirawat di rumah sakit Karitas Palembang. Setelah itu, saya titipkan di Panti Werda kilometer 7 selama 40 hari untuk proses pengobatan selanjutnya dan kontrol. Karena terlalu jauh kalau harus pulang ke kampung di Belitang untuk kontrol ke Palembang. Nah, pada saat ibu saya di Panti Werda itu, waktu itu ibu saya pengen ketemu saya dan saya datang ke Panti Werda, lalu perjumpaan sore itu kami bicara dari hati ke hati. Ibu saya memulai pembicaraan itu. Beliau mengatakan, "Wanti, saya setelah melimbang, merenung dan merefleksikan," artinya melimbang sebagai bahasa Jawa. Dia mengatakan, "Saya sadar, kok saya sakit tidak sembuh-sembuh, kenapa? Apa mungkin saya berdosa sama Tuhan karena saya sudah melarang anak saya menjadi suster? Atau mungkin juga saya merasa punya kesalahan terhadap para leluhur atau kesalahan terhadap sesama sehingga saya sakit kok tidak sembuh-sembuh?" Gitu. Lalu ibu saya yang lebih dahulu mengatakan dan memohon maaf kepada saya. Dia mengatakan, "Ya, saya minta maaf kalau saya sudah melarangmu selama ini menjadi suster." Hati saya sangat tersentuh, terharu, dan sangat bersyukur yang sangat luar biasa. Karena momen itu menjadi momen yang sangat berharga dan sangat saya rindukan. Lalu melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit Karitas Belitang, mendapatkan obat, pemulihan selama 8 bulan, baru beliau mengatakan bahwa saya benar-benar sembuh dan sudah lega, saya tidak sakit lagi. Puji Tuhan. Jadi meski prosesnya 8 bulan, ibu saya sudah sembuh kembali. Akhirnya memang benar bahwa proses keikhlasan, doa restu itu membawa berkat dan kesembuhan di kedua belah pihak. Saya sendiri menjadi suster selama 12 tahun baru mendapatkan restu, dan setelah itu saya juga boleh melangkahkan kaki dengan lebih ringan, hati lepas bebas, mau tugas apapun, dimanapun, saya siap sedia setiap saat. Moto hidup panggilan hidup saya adalah bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Mazmur 118.